wa junudihi, dan bala tentara Nabi. Pasukannya Nabi juga semoga mendapat kuncuran sholawat dan salam, rahmat ta'zim ya. Sholawat itu rahmat ta'zim, jadi rahmat yang agung, kasih sayang Allah yang agung, yang besar. Hadza mashtaddat, hadza ini kitab, hadza ini kitab, ma adalah sesuatu, ma adalah sesuatu, istadat yang sangat, dari kata-kata syadda, syadda syadid, seperti Allah, inna Allah azabun syadid, siksanya Allah sangat ya, sangat pedih, syadid. Nah, ya. Berarti itu hadza ini kitab, ma adalah sesuatu, istadat yang sangat, dari kata-kata tas syadid ya, masdar syadid. Istadat yang sangat, ilaihi, kepada kitab tadi, ilahi kitab tadi, hajatar raghibina ya, hajatar raghibina, dibutuhkan orang yang mencintai, raghib ya. Hajatar raghibina, dibutuhkan orang yang mencintainya. Jadi dengan adanya tafsir Jalalain ini sangat ditunggu-tunggu umat Islam ya. Karena Pak Istadat sangat bermanfaat, apalagi berkenaan dengan kebutuhan orang ya untuk mengkaji isi kandungan Al-Qur'an. Hajatar raghibina, dibutuhkan orang-orang yang mencintai, fi takmilati tafsiril Qur'anil Karim ya. Fi takmilati, di dalam menyempurnakan. Nah, ini namanya mudhof ilaih ya, bacanya langsung ke ujung. Fi takmilati tafsiril Qur'anil Karimi. Nah, langsung di dalam menyempurnakan tafsir Al-Qur'anil Karim. Nah, langsung dia bacanya. Alladzi yang isim mausul ya, alladzi yang alafa telah menyusunnya, allafau yang telah menyusunnya. Maka namanya sering dengar tahlil ya, min jamil mufassirin wal muallifin. Nah, muallif itu artinya pengarang kitab atau penyusun kitab. Allafau, alladzi allafau, yang telah menyusunnya. Nah, berarti julukannya muallif ya, muallif. Nah, nanti beda lagi sama muallaf yang orang baru masuk Islam. Ya beda lagi, makanya salah harokat bacanya mu'alaf. Nah, berarti beda lagi. Kalau mu'alif itu pengarang atau penyusun kitab, samanya mufasir itu orang yang menafsiri Al-Quran. Nah, alladzi alafahu, yang telah disusunnya kitab tadi. Siapa yang menyusun? Al-imamu imam. Al-imamu imam adalah imam. Al-alamatu, yang sangat alim. Kalau al-alim kan alim biasa, masih ada ininya lah. Mungkin dia di disiplin ilmunya 1, 2. Kalau udah al-alamah itu semua seluruh ilmu-ilmu difahami semua. Misalnya ilmu tafsir, ilmu bayan, ilmu majaz ya, ilmu nahwu, sorofnya, balaghah, semua udah komplit ya, fikihnya ahli juga. Nah, itu namanya alamah, sangat alim ya. Bukan cuma 1, 2 ilmu aja. Tapi mencakup semua ilmu. Al-muhaqqiqu, yang ahli tahqiq. Muhaqqiq ini udah ilmunya itu udah diuji coba ya. Kata Gus Bah, ilmu itu harus muhaqqiq ya. Harus diuji coba ke ulama-ulama yang lain. Jangan mau benar sendiri, gak boleh. Ya, harus teruji, istilahnya muhaqqiq itu teruji, kebenarannya sudah teruji, udah diakui ya. Kalau di sini kadang gini, ngarang buku, nanti beliau kan minta tanda tangan siapa, orang-orang terkenal kan. Nah, itu namanya termasuk usaha untuk menjadi muhaqqiq. Nah, jadi bukunya itu dibaca, ditelaah, oh menurut imam profesor ini udah bagus ini ya, itu namanya muhaqqiq. Siapa imam yang alamah tadi yang sangat alim? Jalaluddin, Imam Jalaluddin. Kalau ini namanya jadi
tamyiz ya. Jalaluddin, Imam Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahaliyu yang bangsa Mahali. Ya, jadi kenapa ini disebut kitab tafsir Jalalain, artinya dua Jalal. Ya, karena yang ngarang dua orang, Jalaluddin As-Suyuti sama Jalaluddin Al-Mahali. Ya, paham ya? Jadi kenapa ini tafsir disebutnya Jalalain? Artinya dua Jalal. Berarti yang ngarang itu Syekh Jalaluddin As-Suyuti sama Jalaluddin Al-Mahali. Nah, termasuk yang kemarin kita kaji ilmu hadis itu karangan Jalaluddin As-Suyuti. Ya. Jadi beliau itu nggak cuma pinter di disiplin ilmu tafsir doang. Jadi rata-rata orang dahulu itu nggak cuma satu ilmu ya. Seperti Imam Syafi'i, beliau menonjolnya di fikih. Nah, beliau mungkin punya tafsir, punya karangan nahwu sorof, grammar ya. Cuma Allah kayak gitu, adilnya Allah kayak gitu. Nanti Allah mengangkat itu di satu disiplin ilmu. Imam Syafi'i ahli fikihnya, Imam Ghazali tasawufnya, termasuk Ihya Ulumuddin itu kan tasawuf semua itu. Nanti Imam Bukhari, Imam Muslim itu disiplin ilmu hadis-hadisnya. Jadi Allah adil ya. Jadi nggak semuanya dikup jadi satu orang nggak. Tapi Allah menonjolkan satu ulama ahli ini, satu ulama ahli ini. Maka satu ulama itu belum tentu satu ilmu aja yang dia bisain. Karena apa? Dia rata-rata adalah al-alamah, ilmunya sangat luas ya, menguasai segala bidang ilmu. As-Syafi'iyu yang bangsa Syafi'i. Syafi'i ini bisa bermakna beliau ini mengikuti mazhab Syafi'i. Rahimah, semoga Allah memberi kasih sayang hu padanya Allah. Rahimahullahu, nah, itu kan doa itu. Rahimah, semoga Allah memberi kasih sayang hu padanya Allah. Wa tatmimima, watatmimima dan menyempurnakan ilmu ya. Fatahu yang tidak sempat dikerjakan ya. Fatahu yang tidak sempat dikerjakan. Jadi artinya apa? Kenapa ini sambung menyambung ya, Jalaluddin ini dua, nah, berarti saling menyempurnakan. Wa tatsmimima, dan menyempurnakan apa yang fatahu yang belum sempat dikerjakan Imam Mahali. Wawa dan Imam Mahali tadi min awali suratil Baqarah, dari permulaan surat Al-Baqarah. Min awali suratil Baqarah, dari permulaan surat Al-Baqarah ila akhiril Isra, ila akhiri Al-Isra ya. Sampai akhirnya surat Al-Isra. Ya, dari awal surat Al-Baqarah alif lam mim itu sampai terakhir Al-Isra. Bitatimmatin ya, bitatimmatin dengan menyempurnakan. Bitatimmatin dengan menyempurnakan. Maka artinya tamat. Sering kan dengar tamat gak? Misalnya the end itu kan tamat, kalau film-film dahulu tamat itu artinya sempurna, udah selesai. Kalau dalam surat kan itu wa tamat kalimatu rabbika. Nah, telah sempurna kalimat Allah. Nah, karena kalau sudah sempurna ya yang punya mau pulang. Maka Abu Bakar itu ketika ada surat telah sempurna nikmatku kepadamu wahai Muhammad, beliau menangis ya. Padahal para sahabat yang lain pada gembira, pada senang, justru sahabat Abu Bakar menangis. Karena apa? Beliau itu dikasih paham di hati yang paling dalam, relung paling dalam. Jadi kalau sesuatu udah sempurna ya apa mau pulang. Ya benar, akhirnya Rasulullah meninggal dunia. Ala namtihi,
ala namti yaitu apa ini? Ala namti apa ini? Atas cara ya, cara min dzikrima dengan keterangan-keterangan yufamu yang difahami. Min dzikrima dengan keterangan yufamu yang difahami. Bihi dengan keterangan tadi kalamullahi, kalam Allah atau firman Allah. Kalamullahi, firman Allah Ta'ala Maha Mulia Allah. Jadi apa? Dengan penyempurnaan ya, penyempurnaan Imam Mahali tadi yang mulai dari awal surat Al-Baqarah dengan surat Al-Isra, akhir Al-Isra. Nah, ini nanti bisa dipahami, memahami firman Allah. Wal-itimadi dan bersandar. Itimad itu kita harus mempunyai sandaran ya. Wal-itimadi dan bersandar ala arjahil aqwali, kepada qaul ya, beberapa qaul yang rajih ya. Qaul yang rajih itu yang paling utama. Ala arjahil aqwali, atas beberapa pendapat yang terunggul ya, rojih yang paling rojih, pendapat yang paling rojih. Wa irabima, dan memberi i'rab kalimat-kalimat. Wa irabima, dan memberi i'rab kalimat-kalimat yuhtaju yang dibutuhkan atau yang diperlukan dari kata-kata hajat. Nah, hajat misalnya, oh dia punya hajatan. Nah, hajat itu bahasa Arab ya, yuhtaju, yang dibutuhkan ilahi padanya. Wa tambihin, serta memberi keterangan. Wa tambihin, dan memberi keterangan. Alal qiraati atas beberapa bacaan. Jadi Imam Al-Khali ini, kitab Jalalain ini, selain penyempurnaan kalam-kalam untuk memahami firman Allah, ya, dengan apa? Dengan penyandaran dari qaul, ya, beberapa pendapat yang rajih, yang unggul, juga disebutkan juga dalam tafsir ini nanti i'rabnya, ya, i'rab kalimat yang dibutuhkan. Kemudian juga watan bihil alal qiraati, juga ada keterangan-keterangan dari beberapa bacaan qiraah. Nah, kita ini kan baru ilmunya sedikit banget nih. Taunya baru ilmu tajwid, taunya baru bisa baca Quran. Padahal kalau kesana lagi, kalau pengen benar-benar jadi ahli qiraah, harus hafal Quran dulu, baru nanti belajar namanya qiraah sab'ah. Yaitu 7 imam, syaratnya itu harus hafal. Nah, rata-rata itu dulu Bapak pernah mondok di Kudus. Nah, itu larinya ke Kudus, yang dari Madura, dari Ampel, Surabaya. Itu ngambil qiraah sab'ah ke Kudus. Ke Yambul Quran ya, Kiai Arwani. Kiai Arwani kalau dulu saya di Kiai Hisam ya, muridnya Kiai Arwani. Nah, itu ngambil namanya qiraah sab'ah. Nah, nanti maka di sini nanti termasuk di kitab Jalalain nanti diterangkan macam-macamnya qiraah. Nah, ilmu kita ini sangat terbatas sekali ya, ilmunya sangat sedikit sekali. Qiraah aja baru cuma sebatas bisa baca. Karena apa? Nanti kalau kita sudah bisa belajar qiraah sab'ah, nanti jangan kaget kalau ada bacaan man amana dibaca mana-mana. Itu boleh ya. Man amana dibaca mana-mana. Itu ada yang imam yang bacanya kayak gitu. Makanya semakin kesana banyak soloh kan itu. Padahal yang dibaca tebel ya, tafhim itu kan cuma Allah.
wallahi, ya Allahu Akbar, subhanallah. Cuma nanti kalau lanya soloh dibaca tebel gimana? Nah, itu namanya menurut imam. Nah, nanti siapa ada namanya qiraah sab'ah. Makanya ilmu kita sangat terbatas. Kalau bisa mengaji lagi ya qiraah sab'ah. Cuma syaratnya hafal. Al-qiraat al-mukhtalifati yang bermacam-macam. Al-mukhtalifati yang bermacam-macam, al-masyhurati yang terkenal ya. Masyhur, terkenal sekali. Ala wajhin ya. Ala wajh dengan menggunakan jalan atau cara, dengan menggunakan jalan atau cara latifin yang halus, latifin yang halus. Wa ta'birin dan ungkapan, takbir, ya, takbir. Wa ta'birin dan ungkapan. Wajizin dan singkat. Ya. Wa ta'birin, wajizin dan yang singkat. Jadi tidak bertele-tele. Ya, kita itu nggak boleh kalau ngomong atau menulis sesuatu itu yang itnab. Itnab itu artinya bertele-tele. Tulisannya banyak, omongannya banyak, tapi isinya sedikit. Nah, kalau bisa jadi orang itu yang ini apa istilahnya ya? Pokoknya isinya padat ya, isinya padat. Jangan sampai itnab. Kalau itnab itu nggak bagus. Kebanyakan ngomong, intinya sedikit. Ya, lebih baik ngomongnya sedikit tapi jadi inti semua. Wa tarkit tatwili dan meninggalkan uraian yang panjang lebar. Nah, ini maksudnya mestinya wajiz itu kita harus singkat. Wa tarkit tatwili dan meninggalkan uraian yang panjang lebar, berbelit-belit. Nah, ini harus enggak layak ya, enggak bagus. Harus padat, singkat, ya, berisi. Bidzikri aqwalin ya, dengan menyebutkan beberapa qaul. Ya. Dengan menyebutkan beberapa qaul atau pendapat ghairi mardiyatin yang tidak diridhoi. Ghairi mardiyatin yang tidak diridhoi. Wa ariba dan berbagai i'rab ya. Berbagai i'rab dari kata-kata i'rab, wa ariba dan beberapa i'rab, berbagai i'rab mahaluha pada tempatnya. Mahaluha yang tempatnya kutubul arabiyati, yaitu kitab-kitab berbahasa Arab. Kutubul arabiyati berbahasa Arab. Karena Rasulullah orang Arab ya, kita harus belajar Arab. Nggak bisa yang apa dibalik ya, mesti belajar di sini enggak. Ya, karena asalnya dari Arab ya kita belajar Arab. Wallahu dan hanya kepada Allah. Wallaha ya. Ya, wallaha dibaca nasab karena dia menjadi maf'ul. Jadi wallaha dan hanya kepada Allah as'alu ya, aku memohon atau meminta. Wa masaila, sa'il itu peminta atau orang pengemis ya. Wallaha dan hanya kepada Allah dan kepada Allah as'alu ya, aku memohon an-naf'a kemanfaatan. An-naf'a kemanfaatan bihi dengan kitab ya, dengan tafsir, dengan kitab tafsir ini fid dunya di dunia. Fid dunya di dunia. Kemudian wa aksanal jazai dan memohon apa? Aksanal jazai sebaik-baik balasan ya, jaza. Maka jazakumullah khair ya, itu nanti jaza itu balasan. Wa sanal jazai dan sebaik-baik balasan alaihi kepada kitab tadi ya, buah dari kitab tadi fil uqba di akhirat. Nah, kalau dunia itu dunia, fil uqba. Nah, ini uqba itu istilah ya, namanya sinonim muradif. Ya sama.
Kalau kita bicaranya kan akhirat. Nah, istilah lain akhirat adalah uqba. Nah, kalau al-uqba itu artinya akhirat. Bimanihi dengan anugerah Allah. Ya. Ada ya manan, ya hanan, kan itu sering dengar kan zikir itu. Itu artinya apa? Anugerah Allah. Wa karamihi dan kemuliaannya Allah. Wa karamihi dan kemuliaan Allah. Alhamdulillah bisa disambung masuk mulai ayat ya bisa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.